Russell, aku sudah menyesali semuanya. Aku benar-benar sudah salah karena telah mengecewakanmu dulu. Aku mendengar mereka sudah menikah, dan aku sekarang sadar bahwa penantianku ternyata sudah sia-sia. Apakah kita bisa berteman lagi dan memulai lagi dari awal? Kali ini aku akan menebus semua kesalahanku padamu dengan benar-benar mencintai dan mengurusmu. Ucapkan ayah saat dia datang tiba-tiba ke perusahaanku seminggu yang lalu setelah aku mengetahui kabar pernikahan Rusty dan Elia. Aku tidak segera menjawabnya. Penampilannya sedikit berubah dan dia terlihat semakin cantik dan dewasa. Aku sendiri sudah jarang pulang ke rumah. Aku tinggal di sebuah apartemen mewah yang dulu sebenarnya ingin kujadikan hadiah pernikahan diam-diam untuk Kanaya. Lokasinya berada tidak jauh dari perusahaan, sehingga aku mulai lebih suka tinggal di apartemen baru. Ayahku sering menegurku untuk sekali pulang ke rumah untuk melihat ibuku. Ibumu merindukanmu, Russell, dan dia sudah meminta maaf, ucap ayahku lagi. Ya, aku tahu balasku malas, dan hanya beberapa kali saja aku kembali ke rumah. Aku mulai malas membahas wanita semenjak Elia menikah dengan Rusty. Aku lebih giat dan sibuk bekerja agar bisa melupakan Elia. Aku menatap Kanaya sedikit ragu, dan aku tidak tertarik sama sekali. Dan Kanaya seperti mengerti jika aku enggan menanggapinya. Maka dia segera berkata, Russell, aku tidak ingin mendengarkan jawabanmu. Aku akan merubah sikapku, dan kamu bisa melihatnya nanti. Dan aku akan membuktikan ucapanku, ucapnya lembut dan berharap. Dan mulai besoknya dia selalu datang mengantarkan makan siangku ke perusahaan. Dia ceria dan ramah menyapa semua orang di perusahaan. Bos, aku tidak berani, ucap David setiap jam makan siang tiba. Buang saja, ucapku datar. Sayang sekali, bos. Jika Nona Kanaya tahu, dia pasti sedih, ucap David lalu akhirnya memakan semua makan siang yang diberikan Kanaya setiap hari. Tidak pernah memakan apa saja yang Kanaya berikan, dan Davidlah yang terkena imbasnya. Kanaya sepertinya tahu setelah aku salah menjawab. Ketika dia bertanya, apakah ayam goreng kemarin enak rasa? Ucapnya suatu ketika. Ya, enak, balasku acuh. Dia tersenyum kaku dan terlihat sedikit kecewa, tetapi tidak berani menegurku. Bos, semalam menunya daging panggang, bisik David ketika Kanaya sudah berlalu. Kenapa kamu tidak bilang? Ucapku sedikit terusik. Kanaya, desahku berat. Dia sudah menerima banyak kompensasi dari perceraian kami. Tuntutan keluarganya sangat tinggi waktu itu, dan dia tidak bekerja sama dengan baik agar kami secepatnya bisa bercerai dan aku bisa bebas mengejar Elia. Jadi simpatiku sudah berkurang padanya. Aku sedikit berubah tanpa kusadari. Aku merasa wanita yang mengejarku sekarang hanya melihat statusku dan hartaku. Arina semakin sering bertanya tentangku dan mengajakku jalan dan juga makan malam jika dia singgah ke kota B. Aku merasa aneh. Kanaya dan Arina, wanita-wanita di sekitar Rusty, dan bahkan Elia. Kenapa aku harus berhubungan dengan ketiga wanita ini? Pikirku sedikit bosan. David, atur jadwal pertemuan dengan rekan bisnis kita di Thailand hari Sabtu depan minggu ini. Pesan tiket dan booking kamar hotel yang terbaik untuk seminggu. Aku ingin refreshing sejenak di sana, ucapku datar. Bos, tumben seminggu. Jadwal bos juga padat minggu depan, ucapnya sibuk membuka notebooknya. Atur saja seperti yang kuinginkan, balasku datar tanpa melihatnya. Baik bos, balasnya sedikit kaku, dan pamit izin undur diri ke ruangannya.
Russell, seminggu lagi Sabtu depan, Rasdi dan Elia akan pulang, ucap ibuku saat dia meneleponku. Nak, ku harap kamu tidak menunjukkan rasa kesalmu kepada mereka. Mereka datang untuk meminta maaf padamu. Dan rumah kita akan mengadakan pesta pernikahan yang meriah untuk mereka, ucap ibuku berhati-hati. Aku mungkin tidak bisa hadir, aku harus keluar negeri karena urusan bisnisku, balasku datar dan langsung mengakhiri panggilannya. Akan ada perayaan dan pesta pernikahan untuk mereka. Untuk apa aku menyaksikannya geramku sakit dan gundah. Aku takut tidak dapat menahan marah jika melihat Elia. Dan juga Rasdi pasti akan memanjakannya di depanku. Dan hatiku pasti panas melihatnya nanti. Aku tidak ingin melihat keduanya sama sekali. Jadi aku harus mengatur perjalananku ke Thailand dan memutuskan untuk tinggal di apartemenku saja untuk sementara. Malam harinya di kota Perth, Australia. Sayang, aku sangat bahagia, tetapi masih sedikit tidak percaya jika semua ini akan kualami dalam hidupku, ucap Rasdi dengan lembut. Bibir hangatnya mengecup beberapa tempat di perutku dan sesekali mengelusnya dengan pelan. Iya, aku juga tidak menduganya sama sekali, ucapku tersenyum manis menatapnya. Aku berharap mereka adalah dua jagoan, dua generasiku. Junior Rasdimu, ucapnya menghayal. Semua sama saja, yang paling penting mereka sehat, balasku mengelus rambutnya yang mulai sedikit panjang. Hasil USG bayi-bayi kita simpan rapi bersama sertifikat dari ayah angkat. Itu milik mereka, anak-anakku ini jika aku tiada nanti, ucapnya membuat tanganku terhenti mengelus rambutnya. Apa maksudmu? Balasku tidak senang mendengar ucapannya. Bahkan mereka belum lahir kamu sudah mengucapkan kata-kata yang menyakitkan, seruku benci. Aku tidak suka kalimat yang baru saja diucapkan dan aku takut mendengarnya. Elia, sayang, jangan terlalu serius. Jika kita sudah tua seperti ayah Raymond, sudah pasti harta yang kita miliki saat ini kita wariskan untuk kedua bayi kembar kita ini nanti. Aku tidak bermaksud apa-apa selain itu. Aku harus menemanimu selama kamu mengandung dan melahirkan anak-anak kita. Aku tentu saja tidak ingin mati muda. Jangan berpikir terlalu berat sayang. Kamu membuatku gugup, balasnya cepat dan bergegas memelukku. Jangan pernah mengucapkan kata-kata jelek buruk ataupun perpisahan selama aku mengandung anak kita, seruku masih marah. Dan kamu harus ingat apa pesan Paman Raymond saat dia menyerahkan bagian warisannya padamu, ucapku lagi. Ya sayang, kita harus mendidik anak kita dengan baik dan mengajari mereka untuk mengenal semua kakek-kakek dan nenek-nenek mereka nanti, dan juga tugas dan tanggung jawab yang mereka laksanakan di saat mereka dewasa. Balas Pak Rasdi tersenyum lalu menarikku ke dalam pelukannya lagi. Aku ingin yang kita bahas dan lakukan adalah hal-hal yang menyenangkan dan membuatku bahagia. Tekanku serius menatapnya. Baiklah Nyonya, maafkan suamimu ini. Tadi itu aku keceplosan dan asal bicara. Terima kasih sayang karena kamu sudah mengingatkan, sambutnya bersama cecapannya Elia. Tidak ada yang kedua kali gerutuku cemberut. Elia, berita buruk yang satu ini harus kuutarakan dulu. Dan kamu tidak boleh marah, ucapnya tiba-tiba. Apalagi balasku heran. 3 bulan puasa. Sayang, itu adalah ujian terberat di hidupku. Jadi sekali-sekali bisa kan? Nanti pelan-pelan saja. Aku pasti lembut dan sabar melakukannya, ucapnya tersenyum menggoda.